Hai, get ready with me lagi yuk. Tapi jangan bosen dengerin aku cerita ya, karena dandannya pasti sambil cerita. Masih seputar profesi, tapi kali ini ceritanya adalah bagaimana awalnya aku memutuskan untuk jadi entrepreneur dan pensiun dini jadi karyawan perusahaan. Gampang-gampang susah loh. Karena resikonya besar banget ya teman-teman. Untuk kita bisa jadi entrepreneur itu kan kita harus siap untuk memiliki penghasilan yang tidak tetap. Takut juga sih, kan aku orangnya perfeksionis, terus serba perhitungan ya. Jadi, wow, agak-agak challenging banget sih. Waktu itu suami sih yang ngajak, kenapa sih kamu bantuin perusahaan orang lain terus, tapi kamu nggak mau bantuin perusahaan sendiri? Akhirnya aku berpikir banyak banget dan memutuskan untuk ya udah, oke lah, ini kayaknya udah saatnya untuk bantuin perusahaan sendiri bareng sama suami. Karena suami sebelumnya udah resign duluan ya, pensiunnya lebih dini, pensiun jadi karyawan maksudnya. Akhirnya kita sama-sama ngejalanin dan ngebesarin perusahaan. Masih ngerayap, belum besar, tapi ya mulai berkembang. Yang awalnya kita fokus di kelas presenting dan training, akhirnya sekarang mulai mengembangkan sayap gitu, jadi punya production house juga dan konsultan strategi komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena kita berdua sama-sama punya background pendidikan komunikasi. Makeup hari ini adalah makeup crying makeup look mungkin. Kan strawberry makeup udah, makeup no makeup look udah, terus apa lagi? Yang bold belum ya, nanti ya. Hari ini aku mau coba makeup crying makeup look. Aku baru beli blush on-nya O2. Kita coba blend pakai tangan. Ini easy to blend juga, tapi hati-hati karena warnanya so pigmented, jadi pakainya dikit aja. Nah, waktu awal-awal aku jadi entrepreneur itu luar biasa sih rasanya. Luar biasa, apa ya, luar biasa deg-degan. Karena kan biasa kita hidup itu udah punya gaji sekian gitu, jadi ya gaya hidupnya disesuaikan kan dengan income yang kita dapat gitu. Terus tiba-tiba jadi entrepreneur di mana penghasilan kita Allah lah yang menentukan. Jadi yang kita dapat itu ya tergantung doa kita gitu, karena kerjaan kan yang datang gitu. Ada alasan khusus sih di mana aku akhirnya berani gitu ya untuk resign dan memutuskan untuk jadi entrepreneur bareng sama suami gitu. Pertama, aku merasa bisnis yang udah dijalani sama suami itu adalah bisnis tanpa modal. Jadi resikonya sangat-sangat kecil. Modalnya apa? Modalnya itu sebenarnya cuman bukan pulsa ya. Iya benar sih, modalnya cuman pulsa kuota karena kita melakukan marketing itu di media sosial. Yaitu kita posting skill-skill apa sih yang kita bisa di media sosial kita, dan akhirnya adalah klien yang datang yang meminta atau request untuk dilatih bidang-bidang yang kita tawarkan. Jadi buatku ya udah yuk gitu, coba pengen tahu juga nih gitu, bisnis tanpa modal tuh gimana ya. Bukan tanpa modal banget, maksudnya bisnis dengan modal yang sangat-sangat minim gitu. Jadi setiap aku ngejalanin dulu kan awal-awal tuh aku bantuin kelas presenting ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan untuk jadi reporter, jadi news anchor, atau latihan untuk presentation skill, nah ikutlah kelas private yang kita
punya. Kelasnya tuh maksimal cuma 5 orang dan durasinya cuma 2 hari, tapi seharinya itu 8 sampai 9 jam. Nah itu aku ngerasa walaupun maksudnya untungnya kecil gitu ya, tapi pas aku hitung-hitung gitu ya, kalau suami kan nggak pernah ngitung, kalau aku kan pasti orangnya hitungan kan. Pas aku hitung-hitung, wah ini kan nggak ada modal ya, walau untungnya sedikit banget gitu, tapi nggak ada modal, tapi ada untung sedikit itu, buatku itu adalah suatu bisnis yang sangat aman. Dimana tanggung jawab untuk mengembalikan modalnya minim banget. Jadi itulah alasan kenapa aku mau. Karena aku orangnya itu ini ya apa manajemen resikonya lumayan detail banget dan sangat-sangat hati-hati karena dulu di kantor juga menghitung resiko setiap dana nasabah yang masuk. Jadi aku juga pas bisnis sendiri ya sangat-sangat menghitung lah gitu. Jadi seru banget sih gitu. Aku pas lihat cara kerjanya gitu ya, dimana kan zaman aku dulu kalau bikin strategi marketing itu kalau di kantor kan belum medsos tuh belum ini banget ya, belum berfungsi banget. Medsos tuh masih yang ya temenan gitu ya, sharing-sharing postingan, sifatnya lebih ke privacy, nggak yang terlalu publish gitu. Jadi sebagai perusahaan pun juga masih belum melihat bahwa media sosial ini adalah ruang untuk marketing sebesar-besarnya gitu. Nah, pas aku cobain jadi entrepreneur dan ngejalanin bisnis bareng sama suami, aku lihat kalau ternyata media sosial ini adalah lahan marketing yang murah banget gitu. Kalau dulu aku tiap tahun selalu dipanggil nih, ada budget sekian, silahkan deh gitu ya, mau dipakai apa untuk marketing gitu. Kalau ini ya aku nggak mikirin budget, mikirin adalah keterampilan. Nah, budgetnya adalah untuk keterampilan. Keterampilannya adalah aku harus belajar cara ngambil angle foto yang bagus, terus udah gitu bikin video-video tapi yang sifatnya sederhana. Awalnya aku cuman kayak kompilasi foto ke foto, akhirnya terus mulai bergerak ke video gitu yang lebih menurutku juga lebih seru kan. Karena foto-foto juga membosankan sih kalau lama-lama. Jadi ya gitu, terus mengembangkan keterampilan, jadi marketingnya budgetnya lebih sedikit.